Oke, sekarang kita mau coba DJI Max Mini ini. Ada punya kesempatan sambil goes gitar komplek. Jadi ini ntar saya tempel nih mic-nya. Nanti saya akan pasang di baju sepedaan dengan G-Action. Sudah pengajian di masjid samping rumah baru selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ikhlaskan. Oke, jalanan masih terlihat sepi. Hujan kayaknya masih sisa-sisa air hujan turun tadi malam, masih terlihat basahnya. Oke, itu sampah sebelah kanan. Sampah masih jadi PR pengelolaan sampah di beberapa kota besar Indonesia, seperti Jakarta, di Tangerang ini, Depok apalagi, Ciledug. Sementara di beberapa desa kecil, kota kecil sudah menerapkan sistem pengelolaan sampah yang baik. Ini kadang yang aneh, kenapa kota-kota besar yang sebetulnya dananya lebih besar, dana pendapatan daerahnya lebih gede, kemudian banyak pejabat-pejabat yang bergelar doktor dan lainnya malah tidak bisa menerapkan sistem pengolahan sampah yang baik. Ada beberapa desa yang bahkan tadinya punya problem tentang sampah, beberapa wilayah kota, tapi sekarang itu mulai diselesaikan dengan membuat pengolahan sampah terpadu. Kemudian sampah-sampahnya itu bekas hasilnya pun dibuat kayak paving block, bahkan ada yang dibuat kayak batako ya. Nanti saya kasih link beberapa beritanya dalam video. Oke, ini Sabtu 21 Desember 2024. 7 hari lagi kita akan menyambut tahun baru. Oke, saya akan cerita hobi saya tentang bersepeda, atau kenapa sih saya bersepeda. Jadi saya dan sepeda ini memang nggak terlalu bisa dipisahkan, tapi saya rasa kebanyakan orang ya seperti itu. Kita kecil main sepeda, sampai besar main sepeda. Tapi jujur, saya ini termasuk orang yang mengenal kendaraan listrik itu sangat telat. Bukannya nggak beli dan nggak apa ya, tapi waktu itu memang adik saya pun udah bisa. Ketika SMA adik saya sudah bisa nih, kendaraan bermotor. Saya tuh sampai SMA, kuliah bahkan, saya tuh belum bisa, belum berani lebih tepatnya mengendarai kendaraan bermotor. Memang di keluarga saya waktu itu ayah saya tidak mengizinkan anak-anaknya yang di bawah usia 17 tahun atau sebelum tepatnya itu, ayah dan ibu saya melarang untuk belajar kendaraan bermotor. Waktu itu juga heran, kenapa sementara teman-teman seangkatan dari SMP itu sudah ada bisa kendaraan bermotor. Tapi belakangan saya paham, apalagi melihat kejadian-kejadian belakang terakhir saat ini, banyak anak-anak yang belum cukup usia atau kedewasaannya belum mencapai taraf ideal. Ketika dikasih kendaraan bermotor itu, mereka belum bisa fokus dan belum bisa membawanya dengan baik. Ini kita mau kemana ini? Oke, kita termutar di depan ya. Kita balik lagi.
Sederhananya itu tercermin misalnya dari bagaimana menggunakan gas, bagaimana menggunakan rem, bagaimana bersikap saat akan belok ke kiri ke kanan di tengah persimpangan. Hal-hal seperti itulah yang kadang terjadi kecelakaan di kalangan remaja saat berkendara. Nah, itu di depan kalau kelihatan ada gor gondrong, lapangan serbaguna, bisa futsal, bisa volley. Ini climbing center, tempat panjat dinding, panjat tebing. Itu sedang ada yang berlatih dan sedang ada lomba kemarin beberapa hari. Oke, kembali tentang bersepeda. Jadi saya ingat saya pertama kali berani menggunakan sepeda motor itu adalah sepeda motor matic di rumah. Ketika itu saya ada panggilan kerja, saya harus ketemu di daerah Buncit, Jakarta Selatan itu jam 1 dengan seseorang, 1 siang. Sementara saya diberi kabar itu jam 12.15. Ya, rumah saya di Depok, mungkin disangka saya bisa menggunakan kendaraan bermotor, jadi sebetulnya jarak 45 menit untuk Depok ke Buncit itu masih oke. Tapi ternyata saya kan nggak bisa kendaraan listrik, saya hanya naik angkot. Sementara saat itu di tahun 2009 kalau tidak salah, kendaraan umum belum sebaik dan serapi saat ini. Jadi masih yang ngetemnya lama. Itu harus spare waktu lah untuk dari Depok ke Buncit. Yang saya pikir dalam waktu 45 menit, belum ditambah persiapan saya, itu nggak bakal tercapai. Mastiin dulu, masuk ya mic-nya. Tes, oke, dapat. Nah, akhirnya ada motor Vario. Waktu itu saya ingat Vario 125 cc kalau nggak salah, pertama biru. Ada ibu motivasi itu pakai aja dengan nekat, berani, berhubung ini kerjaan dan ini agak genting. Akhirnya saya pakai itu motor. Dan bayangkan selama perjalanan Depok ke Buncit itu, wow, tegangnya bukan main, serasa naik roller coaster di Dufan. Enak, pusing, khawatir, muntah, campur aduk dah. Yang lucunya adalah ketika kita ingin belok itu, kalau yang sudah piawai kan, kendaraan bermotor itu kalau ingin belok ya langsung pelan-pelan kan, ngambil tengah, dan langsung ambil kanan, misalnya gitu. Ini saya enggak. Di tengah jalan Buncit yang ramai itu, saya melipir dulu ke sebelah kiri, berhentikan motor, dan memastikan kendaraan kosong, baru saya nyebrang, layaknya pejalan kaki. Saya kalau ingat itu lucu bener, asli lucu bener. Jadi setiap mau belok tuh, taruhan. Bahkan saat itu saya juga berharap ada teman yang pulang bareng dan nanti dia saya akan kasih bawa kendaraan motor, saya bonceng aja, tapi kita enggak. Nah, seperti banyak orang, dari situ akhirnya saya mulai belajar, mulai terlatih nanti. Nah, oke, kembali ke sepeda. Ya, saya sampai SMA tuh, sampai lulus kuliah bahkan, saya mengenakan sepeda kemana-mana. Mungkin teman-teman kecil saya masih ingat saya punya sepeda Polygon warna biru keranjang, sepeda wanita gitu. Itu yang saya pakai. Saya juga dulu pernah punya sepeda. Awal saya pakai sepeda itu sepeda BMX, saya ingat. BMX tahun, ya kalau nggak salah tahun 80-an. Itu sepeda longsoran juga dari kakak saya. Nah, sepeda ini menemani saya sekolah dari rumah ke SD di sekitar jalan Nusantara Raya di Anyelir 1, waktu itu SD saya, dari daerah Beji.
Terus saya menggunakan sepeda tersebut, BMX. Emang saat itu BMX lagi gandrung-gandrungnya ya. Nah, kemudian ada yang menarik adalah ketika di masa boomingnya Tamiya. Ya, sepeda itu sama ibu saya kan tadi jelek ya. Sama ibu saya dicat di sebuah bengkel yang kebetulan juga dekat rumah, dicat warna-warni, keren. Jadi kalau ingat fiksi era-era 90-an yang dicatnya warna-warni, sepeda BMX saya kayak gitu, ada kuning, merah, hijau, segala macamnya lah. Pokoknya tahun itu banget lah, berwarna-warni, terang. Akhirnya saya main tuh Tamiya. Waktu itu ada yang buka jasa, bukan jasa ya, trek Tamiya tuh di Jalan Bakung Raya. Nah, di Jalan Bakung Raya itu saya main Tamiya tiap hari, hingga suatu ketika ada perlombaan Tamiya, saya ikut. Saya nggak sadar nih, ternyata sepeda saya diambil sama orang. Nah, memang jujur waktu itu yang paling bagus menurut saya sih, dari sisi cat dan segalanya, karena memang baru banget diganti kabel remnya, pokoknya loncer lah. Saya nyadar, saya takut pulang. Saya pertama duga sepeda saya dipakai temen dan diumpet-umpetin lah, dulu kan kita zaman kayak gitu ya, kemudian dibawa pulang rumah. Tapi perasaan sih nggak enak. Saya pulang tuh jalan kaki dari Bakung Raya ke Beji. Pas nyampe rumah, saya ngendep-ngendep, gak langsung pulang. Saya bilang ke temen, gak ada, sepeda gak ada. Wah, rame nih. Saya belum berani pulang, takut banget tuh murkanya ibu. Nah, saya balik lagi lah ke tempat Tamiya tadi. Saya nanya, wah gak ada. Wah, udah hopeless. Ketika akhirnya saya kembali lagi ke dekat rumah, masih pusing, ini harus gimana gitu segala macem ya. Akhirnya dapat kabar sepeda saya ketemu. Ternyata si pencuri tersebut, dia bertiga. Jadi sepeda BMX yang kecil itu dipakai oleh 3 orang pria. Waktu itu kalau nggak salah usia SMA mereka itu. Dan mereka akan jual sepeda itu di bengkel tempat saya ngecat dan memperbaiki sepeda BMX saya. Jadi dekat rumah. Ada yang kenalin, itu sepedanya si Ajo. Wah, itu seru itu, jadi bulan-bulanan orang itu. 3 orang itu. Ibu saya waktu itu masih gendong adik saya yang keempat. Yang ketiga, Irni. Itu buru-buru nyamperin juga. Habis lah, akhirnya nggak dibawa ke RT, dipanggil orang tuanya masing-masing. Tapi sepeda saya kondisinya sudah lecet-lecet karena mereka ingin kayak menghilangkan jejak. Jadi sepeda saya itu kayak dikerok dikit-dikit catnya, padahal cat terbaik waktu itu, cat bagus waktu itu. Jadi biar kelihatan usang. Ya masih rezeki sepeda tersebut. Lalu saya dibeliin sama ibu, kemudian adalah sepeda gunung Subaki. Saya ingat mereka Subaki. Ini sepeda gunung pertama yang saya punya. Dan itu sih nggak bertahan lama, karena hilang juga ternyata, dicuri juga. Jadi lucu dicurinya. Ini kita lurus dulu, oke? Kita cerita lagi. Bahaya. Harus fokus. Udaranya serem-serem. Nah, jadi sepeda Subaki itu kejadian hilangnya adalah saat kampanye partai PDI waktu itu. Waktu itu masih ada 3 partai. Itu kalau nggak salah di tahun 99. Hanya 3 partai ya waktu itu ya. Golkar, 97. Golkar, PDI, P3. Ya sebelum hilang itu saya beli mangga dan bahan-bahan rujak lah
sama saudara-saudara tuh, pupu ponakan sepedaan juga ke Pasar Kemiri. Pasar Kemiri itu di samping stasiun Depok. Pasar yang ada dekat stasiun Depok Baru, itu Pasar Kemiri. Pasar induk kayak gitulah. Bukan induk juga sih, tapi kebutuhan sehari-hari bahan-bahan plastik itu ada dan harganya lumayan miring. Nah, saya beli bumbu rujak, lalu pulang, sepeda saya parkir depan toko milik keluarga, waktu itu milik orang tua, naruh mangga ke belakang, dan bumbu-bumbuannya ya ngobrol-ngobrol dikit, paling 5 menit keluar lagi sepedanya sudah tidak ada, saudara-saudara. Jadi nggak ada yang ngelihat. Waktu itu tuh nggak rame. 97 itu Mega Bintang kalau nggak salah. Ada gerakan Mega Bintang untuk mengalahkan Golkar kekuasaannya. Itu sepeda saya hilang. Oke, itu jadi. Nah, lalu saya beli lagi sepeda, yaitu akhirnya Polygon. Nah, Polygon itu saya beli di daerah Sawah Besar. Itu pusat penjualan sepeda, sampai saat ini juga masih menjadi tujuan para pehobi sepeda untuk nyari sepeda dengan harga miring, karena harganya memang lebih murah ketimbang toko-toko besar. Kemudian juga under di lainnya. Oh, juga ada satu waktu itu yang sering toko under deal saya kunjungi, itu adalah di Pasar Minggu, depan pintu masuk terminal Pasar Minggu yang berhadapan dengan stasiun Pasar Minggu. Itu ada di sebelah kanan, ada toko sepeda dulu, lambangnya gede, Shimano. Dia juga jual alat pancing, memang Shimano produksi alat pancing. Jadi saya beli di Sawah Besar. Waktu itu kereta belum KRL belum seramai sekarang. Saya naikin ke dalam KRL sama ibu. Nah, dari stasiun Depok Baru kita goes dah ke rumah. Itu jadi, nah, Polygon itu bertahan sampai lama. Akhirnya dijual lagi ketika jelang saya nikah kali ya. Saya lupa juga, pokoknya dijual. Dan akhirnya saya punya sepeda tuh lagi di usia kerja, dapat London Taxi yang tipe cewek itu. London Taxi itu hadiah dari lupa lagi namanya, Mbak Astrid, karena membantu editing kalau tidak salah, atau membangun webnya. Alhamdulillah, makasih Mbak Astrid sepedanya. Sampai sekarang masih bermanfaat tuh, masih dipakai teman-teman pondok. Nah, jadi Mbak Astrid ini penulis buku, beberapa buku, dan lumayan bestseller. Tapi bukunya saya taruh juga saya selipin di video ya. Nah, sekarang beliau, masalah kabar terakhir ini, lagi jadi guru di satu sekolah di Bandung. Jadi volunteer katanya. Oke. Lalu kenapa sih bersepeda? Sepeda tuh enak sih menurut saya ya. Bersepeda itu membuat kita melambat di tengah dunia yang sedang beradu dengan kecepatan. Bayangkan tuh mobil merah itu ngebut sekali. Dia itu ketika cepat begitu berarti dia tidak akan kenal dengan sekitarnya gitu, sekelilingnya. Tapi dengan bersepeda saya jadi tahu nih, banyak tempat-tempat baru saya tahu karena bersepeda. Kenapa? Karena kita lambat, mata kita tuh jadi sempet tuh melihat kiri kanan, melihat, memperhatikan lebih detail. Dan itu dialami cerita oleh sahabat saya Noval ketika dia pertama kali nyoba sepedaan dari pondok di Tangerang ke rumahnya di Lenteng Agung. Nah, dia cerita tuh, meski dia cerita lamanya perjalanan sejauh 4 jam, nggak salah 4 jam. Ya, untuk seorang pemula sih 4 jam ya, nggak banyak berhentinya. Dia juga cerita banyak hal-hal yang baru dia tahu tuh dalam sepanjang perjalanan, yang selama ini mungkin karena
berpacu dengan kecepatan kendaraan bermotor, dia jadi tidak menyadari. Oh ya, ini kawasan Midland, jadi tempat favorit warga juga untuk sekedar jogging, walking. Jadi kayak gitu, melambat sepeda. Kemudian juga ya, di era ketika sekarang ini kita susah berolahraga karena kesibukan bekerja di rumah dan segala macamnya, bersepeda, sela-sela bersepeda itu juga enak loh. Setidaknya bisa menjaga kebugaran tubuh. Terus juga nggak usah tinggi-tinggi lah ya, berharap dengan kita bersepeda mengurangi polusi lingkungan, karena yang bersepeda sedikit, yang masih berkendaraan banyak. Tapi itu aja ada setidaknya 2 manfaat itu. Kita melambat dan kita lebih kenal dengan lingkungan sekitar. Dan ini penting karena banyak sekarang kita jarang mengenal lingkungan sekitar. Dulu tuh kita mah inget banget, gampang. Itu di belokan sini, di simpang itu ada ini, ada ini, ada ini. Sekarang kita akan susah tuh tahu-tahu itu. Pertama, karena kesibukan kita di kantor, kemudian juga ketika di rumah kita lebih sering di dalam bermain gadget, segala macamnya. Itu. Nah, kemudian yang kedua adalah jaga kebugaran. Ya minimal biar nggak kena diabetes di tengah hype minuman kekinian, makanan yang kandungan gulanya makin besar. Cukup besar. Ini nanjak nih, lumayan. Nah, setelah London taksi, saya beli nih sepeda yang saya pakai nih, Tokyo Bike. Tadinya ini single speed, kemudian ternyata di usia bilang 40 waktu itu single speed ampun juga. Akhirnya saya modif dengan bantuan bengkel kawan. Jadi bisalah pasang gear split speed dan bisa ikut gravelan lah, puncak 2 kali, dan juga ya rumpin, ngarang rumpin dan begini itu. Nggak harus beli sepeda kan, jalan kaki kan juga salah satu olahraga, dan kita mengenal jalan kaki adalah salah satu olahraga termurah dengan manfaat terbanyak. Gitu. Oke, jadi sekarang kita menuju ke tempat lontong sayur. Ada di sekitar daerah Gondrong, enak, lontong sayur Padang. Wow, lihat mobil bak tadi itu hitam. Ngegasnya ampun-ampunan bang. Ini enak lewat kanan, jalannya lebih sepi dan sebentar, nggak siap tadi beloknya. Saya berhenti dulu. Nah ini kayak gini waktu itu saya pertama kali naik motor nih, mau belok aja harus berhenti dulu, kiri langsung ambil kanan gitu, jalanan sepi. Lihat tuh motor tuh, mau belokannya ngegas. Kadang yang gitu-gitu tuh suka bingung tuh, mau belok, mau nyebrang, lihat orang di depan sedang nyebrang atau sedang belok juga malah digas, bukan menuruni kecepatan. Kan harusnya dituruni ya kecepatan di persimpangan, di keramaian. Ini malah makin digas banyak, baik motor, mobil. Apalagi yang sebel tuh kalau kita mau jalan kaki, kita mau nyebrang, padahal sudah di zebra cross atau pelican crossing juga. Itu bukannya pada ngasih jalan, malah berlomba-lomba untuk semakin menambah kecepatan. Disangka zebra cross itu sama dia garis setara, tempat mulainya ajang balapan. Dan harusnya idealnya ketika
melihat zebra cross, pelikan crossing. Ya standarnya mengurangi kecepatan. Ini oke, buka. Ada tuh sebelah kanan. Kita belok saja. Bang, lontong 2 bungkus. Pakai telur, Bang? Iya boleh. Kalau setengah bisa nggak sih? Bisa. 1,5 nih buat anak kecil. Yang setengah nggak usah pakai telur. Setengah nggak pakai telur? Iya. Kalau setengah 8.000, kalau punyanya 10. Kalau apa? Kalau setengah 8.000, kalau punyanya cuma 10, Bang. Penuhnya? Ya. Enggak, yang setengah nggak usah pakai telur. Yang 2 pakai, yang 1 yang full. Sambal ya, Bang? Iya. Tahu. Mau pakai? Boleh. Ini pakai Bang enggak? Nggak usah. Hmm? Yang setengah ini nggak pakai telur. Nggak pakai. Ya. Nggak bisa sambal ya, Bang? Nggak usah. Buat anak kecil. Itu sambalnya campur tadi ya? Iya. Oh ya nggak apa-apa deh. Deh. Cuman sambalnya kan bawang merah doang ya. Ah. Satu lagi. Penuh juga, Bang. 1 ya. 1 porsi. Oke, telur tahu juga. Hmm? Dikit aja, dikit. Dah. Berapa aja ya? 38. Ini 215. Hmm. Ini 8.000. Oke. Oke. Siap. Kasih ya, Bang. Kasih, sama. Oke ya. Oke, lontong sayur sudah didapatkan. Biasanya saya beli cucur nih di sebelah kiri nih. Tapi kayaknya enggak lah hari ini. Kenyang nih. Nah, ini model angkot di Depok. Beda sama Jakarta. Dia melambat karena dia mendapat menghasilkan berdasarkan banyaknya penumpang, sistem setoran. Tapi kan di Jakarta itu Jaklingko dia bukan berdasar banyaknya penumpang, tapi berdasar kilometer, dan mereka digaji drivernya. Nanti sebetulnya sistem transportasi umum yang terbaik karena di beberapa negara juga besar
seperti itu. Sistem transportasi kota itu, transportasi umum itu disiapkan oleh negara, pemerintah. Kelebihannya adalah harganya murah, kemudian tadi pelayanannya baik dan aman. Jadi aman, nyaman, murah. Dan angkot-angkot di Jakarta tuh, angkutan kota di Jakarta yang terintegrasi dalam Jaklingko itu ada CCTV-nya loh. Jadi kita sih nggak mau ada kejahatan. Jadi jika ada kejahatan, kriminalitas di dalam angkot itu bisa di screening lewat CCTV. Walaupun seharusnya fungsi CCTV itu bukan setelah kejadian, tetapi mencegah kejadian. Ya kebanyakan CCTV di kita kan hanya untuk melihat kejadian, bukan mencegah kejadian. Lihat tuh angkot kebut-kebutan. Itu dia sedang, dan itu benar-benar membahayakan penumpang. Dia tuh sering berdempetan gitu. Tuh lihat tuh, lihat. Ambil kanan, dar tuh. Sudah pola nyetirnya kayak gitu, kondisi angkutannya pun asapnya bos, perih mata. Mobilnya sudah jauh, asapnya masih sampai sini, masih tertinggal, dan ini jelas racun. Oke, karena sudah mau nyampe rumah, kayaknya sepertinya sekian untuk tes. Nanti kita lihat hasilnya, apakah suaranya bagus di tengah angin, perjalanan. Nanti kita tes lagi dengan noise cancelling hidup. Jadi bisa tahu bedanya. Jadi bedanya itu, bisa ngerasain beda itu panjang. Oke ya, kasih.